Angin sore bertiup pelan di pinggiran kota, membawa aroma lembab dari dedaunan basah. Truk pengangkut barang berhenti di depan rumah tua yang besar, dengan cat dinding yang terkelupas di beberapa sudut. Rumah itu berdiri dengan megah, tapi terkesan kosong dan dingin. Andi turun dari mobil sambil tersenyum kecil. Akhirnya sampai juga, katanya. Meskipun matanya tak bisa menyembunyikan rasa lelah. Maya keluar dari mobil sambil menggendong Nadia. Rumahnya besar ya? Suaranya terdengar ragu. Matanya menatap jendela-jendela besar rumah yang terlihat buram. Nadia mengintip dari bahu ibunya. "Bu, rumah ini serem," gumamnya pelan. Maya mencoba tersenyum. "Tidak sayang, ini rumah baru kita. Kamu pasti suka nanti." Tapi dalam hatinya, ia tak bisa menghilangkan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul sejak pertama melihat rumah itu. Pintu kayu berat itu terbuka dengan bunyi berderit panjang. Maya merinding seketika. "Kayaknya kita harus ganti engsel pintunya," katanya, mencoba mengalihkan perasaan tidak nyaman. Andi mengangguk sambil mendorong pintu lebih lebar. "Iya, ini rumah lama, tapi harga murah kan? Kalau direnovasi sedikit pasti nyaman." Langkah pertama ke dalam rumah terasa seperti memasuki dunia lain. Udara di dalam terasa lebih dingin, meskipun di luar matahari masih bersinar. Lantainya dari kayu tua yang mengeluarkan bunyi saat diinjak. Nadia menarik baju ibunya. "Bu, bau apa itu?" Maya menarik napas dalam-dalam. Bau lembab bercampur kayu lapuk memenuhi udara. "Mungkin karena rumah ini lama tidak dihuni sayang. Nanti kita bersihkan." Andi tersenyum lebar. "Ayo lihat kamar-kamar kita. Kamu pasti suka, Nadia." Mereka berjalan melalui lorong panjang yang gelap. Maya memperhatikan beberapa retakan di dinding dan plafon yang penuh sarang laba-laba. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Lukisan tua di ujung lorong. Lukisan itu menggambarkan seorang pria dengan wajah serius yang menatap lurus ke arah mereka. "Andi, lukisan ini?" Maya menunjuk ke arah lukisan itu. Andi melirik sekilas. "Ah, nanti kita simpan di gudang. Lukisan kuno seperti itu nggak cocok untuk suasana baru." Namun Nadia menatap lukisan itu lebih lama. "Dia nggak suka kalau diganggu," bisiknya. Maya membungkuk. "Apa sayang?" Nadia menggeleng cepat. "Nggak apa-apa." Maya merasa bulu kuduknya berdiri. Setelah semua barang selesai dibawa masuk, keluarga itu makan malam di dapur yang besar tetapi suram. Lampu di dapur hanya memancarkan cahaya kekuningan yang membuat bayangan mereka terlihat lebih panjang. "Nadia, gimana kamar barumu?" tanya Andi sambil menyuap nasi. "Bagus," jawab Nadia pelan. "Tapi ada anak laki-laki di kamar itu." Maya meletakkan sendoknya. "Anak laki-laki?" Nadia mengangguk. "Dia bilang namanya Damar. Dia tinggal di sini dulu." Andi tertawa kecil. "Kamu sudah mulai punya teman baru ya?" Maya menatap Nadia dengan serius. "Sayang, itu cuma imajinasimu kan?" Nadia tidak menjawab. Dia hanya memandang ke arah lorong gelap di belakang dapur. Malam itu Maya terbangun dari tidurnya. Ada suara seperti langkah kaki di lorong. Ia melirik jam, 2.30 pagi. "Andi?" bisiknya. Tapi Andi tertidur pulas di sampingnya. Maya bangkit perlahan dan membuka pintu kamar. Lorong itu gelap, tetapi suara langkah kaki terus terdengar menuju ke arah loteng. Ia meraih senter di meja samping dan berjalan perlahan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ketika Maya menyalakan senter dan mengarahkannya ke loteng, ia hanya melihat pintu loteng yang sedikit terbuka. Namun sebelum ia kembali ke kamar, pintu loteng itu tiba-tiba tertutup dengan suara keras.
Maya terlonjak dan segera berlari kembali ke kamar. "Andi, aku dengar sesuatu." Andi membuka matanya perlahan. "Pasti cuma tikus, Maya. Rumah ini kan tua." Maya duduk di tempat tidur, memeluk lututnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Malam itu, Maya sulit tidur. Sementara itu, di kamar Nadia, boneka kecil di sudut ruangan terlihat bergerak sendiri, menghadap ke arah tempat tidur Nadia. "Pasti cuma tikus, Maya. Rumah ini kan tua." Maya duduk di tempat tidur, memeluk lututnya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Malam itu, Maya sulit tidur. Sementara itu, di kamar Nadia, boneka kecil di sudut ruangan terlihat bergerak sendiri, menghadap ke arah tempat tidur Nadia. Matahari pagi menyinari rumah tua itu, tetapi tidak mampu mengusir hawa dingin yang masih terasa di dalam. Maya terbangun lebih awal, tatapan matanya kosong, mengingat kejadian semalam. Andi, yang baru saja selesai mandi, menepuk pundaknya. "Tidurmu nggak nyenyak?" tanya Andi sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Maya menghela napas panjang. "Aku dengar suara langkah di loteng. Kamu yakin itu cuma tikus?" Andi tersenyum kecil. "Maya, rumah tua itu wajar kalau ada suara-suara. Jangan terlalu dipikirkan." Maya hanya mengangguk pelan, tapi pikirannya tetap tidak tenang. Di ruang tamu, Nadia duduk di lantai sambil menggambar. Maya menghampiri dengan secangkir teh di tangan. "Kamu gambar apa, sayang?" tanya Maya sambil duduk di sampingnya. Nadia menunjukkan gambar yang sudah selesai. Di kertas itu ada sketsa seorang anak laki-laki dengan rambut pendek dan pakaian lusuh, berdiri di depan rumah mereka. Di sebelahnya, Nadia menggambar dirinya sendiri sedang tersenyum. "Ini Damar," jawab Nadia sambil tersenyum polos. Maya tertegun. "Damar? Anak laki-laki yang kamu sebut semalam?" "Iya, Bu. Dia bilang dia dulu tinggal di sini, tapi sekarang dia sendirian." Maya merinding mendengar ucapan itu. "Sayang, kamu tahu itu cuma imajinasi kan? Damar itu nggak nyata." Nadia menggeleng cepat. "Dia nyata, Bu. Dia sering main di kamarku." Maya terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi memutuskan untuk tidak menakuti Nadia. Saat Maya pergi ke dapur untuk memasak, dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ia menoleh ke arah jendela, memastikan semuanya tertutup rapat. Ketika ia membuka lemari untuk mengambil piring, pintu lemari di sebelahnya terbuka sendiri dengan bunyi pelan. Maya tersentak. Ia menutup pintu itu perlahan, tetapi ketika berbalik, pintu lain kembali terbuka. "Andi!" panggilnya keras. Andi berlari masuk. "Ada apa?" "Pintunya ini terbuka sendiri," kata Maya sambil menunjuk lemari. Andi mendekat memeriksa engsel pintu. "Mungkin angin, Maya. Rumah ini memang udah tua." "Tapi semua jendela tertutup," balas Maya. Andi hanya mengangkat bahu. "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan." Maya menggigit bibirnya, tapi ia tahu ada yang salah. Malam itu Andi sibuk di ruang kerja, menyusun berkas-berkas lamanya. Maya sedang membaca di ruang tamu sambil memastikan Nadia sudah tidur. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip-kedip. Maya mendongak memperhatikan bola lampu yang bergetar. "Andi, lampunya kenapa?" panggilnya. Dan Andi muncul dari ruang kerja. Mungkin kabelnya longgar. Namun sebelum Andi sempat mendekat, lampu mati total. Ruangan menjadi gelap gulita. "Mama?" Suara kecil Nadia terdengar dari lorong. Maya bergegas menghampiri. "Nadia, kamu kenapa?"
Nadia berdiri di lorong dengan mata menatap kosong ke ujung koridor. Dia ada di sana, Bu. Maya menoleh ke arah yang ditunjuk Nadia. Tidak ada apa-apa selain bayangan gelap. Andi, bawa Nadia ke kamar, kata Maya panik. Andi menggendong Nadia. Kamu harus lebih santai, Maya. Jangan-jangan kamu bikin Nadia jadi takut. Namun Maya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Keesokan harinya, saat Maya membersihkan kamar Nadia, ia menemukan sebuah boneka tua di bawah tempat tidur. Boneka itu terlihat usang, dengan pakaian robek dan mata yang hampir copot. "Nadia, ini boneka kamu?" tanya Maya sambil mengangkat boneka itu. Nadia menggeleng. "Bukan, Bu, itu punya Damar." Maya terdiam. Boneka itu tampak terlalu tua untuk dimiliki anak-anak modern. Ia membawanya keluar dan berniat membuangnya. Tapi saat ia meninggalkan boneka itu di tempat sampah, Nadia berteriak dari dalam rumah, "Bu, jangan, dia nggak suka kalau bonekanya dibuang." Maya terdiam di depan tempat sampah, merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Maya memutuskan untuk menyimpan boneka itu di gudang, meskipun perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Malam itu, dia bermimpi buruk tentang seorang anak laki-laki yang berdiri di ujung tempat tidurnya sambil memegang boneka tersebut. Ketika dia terbangun, boneka itu ada di sudut kamar, meskipun dia yakin telah menyimpannya di gudang. Dia bangun dengan napas memburu. Boneka tua itu masih ada di sudut kamar, berdiri dengan posisi yang terasa lebih mengarah ke tempat tidur. Dia tidak yakin kapan terakhir kali boneka itu dipindahkan. "Andi," panggilnya, suaranya gemetar. Andi terbangun, mengucek matanya. "Apalagi, Maya? Boneka itu tadi malam aku taruh di gudang. Kenapa bisa ada di sini?" Andi mendesah panjang. "Mungkin Nadia yang ambil, besok aku buang, oke? Tapi, Maya, kamu harus tenang. Jangan sampai kita jadi paranoid cuma karena rumah ini sedikit aneh." Namun Maya tahu apa yang dilihatnya bukan kebetulan. Sementara itu, perubahan pada Nadia semakin terlihat. Ia menjadi lebih pendiam, sering berbicara sendiri di kamarnya, dan menghindari kontak mata dengan orang tuanya. "Nadia, kamu kenapa?" tanya Maya suatu sore saat melihat anaknya duduk termenung di sudut kamar. "Aku nggak apa-apa, Bu," jawab Nadia tanpa menoleh. Maya duduk di sampingnya, mencoba mendekati. "Kamu mau cerita sama ibu?" Nadia akhirnya menatap Maya, matanya tampak kosong. "Aku cuma nggak suka Damar marah." Maya tercekat. "Marah kenapa?" "Dia bilang kita mau ngusir dia, padahal ini rumah dia juga." Maya merasa jantungnya berdebar kencang. "Sayang, kamu tahu kan, Damar itu nggak nyata." Nadia tersenyum tipis. Dia bilang ibu pasti bilang begitu. Malam itu, Maya sulit tidur. Andi sudah tertidur pulas, tetapi suara-suara aneh dari arah lorong terus terdengar, seperti langkah kaki kecil berlari bolak-balik. Maya memberanikan diri keluar dari kamar. Ia menyusuri lorong gelap dengan lampu senter kecil di tangannya. Suara langkah kaki berhenti di depan kamar Nadia. "Nadia?" panggil Maya dengan suara pelan. Ia membuka pintu kamar perlahan dan melihat Nadia sedang tidur lelap di tempat tidur. Tapi di sudut kamar, boneka tua itu duduk di kursi kecil, menghadap ke arah Maya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Udara di kamar terasa lebih dingin, dan saat ia mendekati boneka itu, Nadia tiba-tiba terbangun. "Jangan sentuh bonekanya, Bu," seru Nadia dengan nada marah. Maya terlonjak mundur. "Kenapa, sayang?"
Damar nggak suka kalau bonekanya disentuh. Pagi harinya, Maya menceritakan semuanya kepada Andi. Kita harus melakukan sesuatu. Nadia semakin aneh dan boneka itu, aku yakin ada hubungannya dengan semua ini, kata Maya sambil memegang tangan Andi. Andi menggeleng. Maya, ini cuma imajinasi anak-anak. Kamu juga terlalu tegang. Kalau perlu kita bisa panggil psikolog untuk Nadia, tapi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Maya mendesah frustrasi. Kamu nggak dengar apa yang aku dengar. Kamu nggak lihat apa yang aku lihat. Andi memeluknya. Aku akan cari tahu soal sejarah rumah ini. Mungkin itu bisa menjelaskan kenapa kamu merasa seperti ini. Saat Andi pergi bekerja, Maya memutuskan untuk membersihkan loteng. Loteng itu gelap dan berdebu, dengan hanya satu jendela kecil yang membiarkan sedikit cahaya masuk. Ketika ia menyapu debu di sudut ruangan, Maya menemukan sebuah kotak kayu tua. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati dan menemukan beberapa benda di dalamnya. Foto seorang anak laki-laki yang memegang boneka yang sama dengan yang ada di rumah. Sepucuk surat dengan tulisan tangan yang berantakan. Aku tidak mau pergi, ini rumahku. Sebuah buku harian kecil. Maya membaca beberapa halaman buku harian itu. Isinya ditulis oleh seorang anak laki-laki bernama Damar yang bercerita tentang kehidupannya di rumah tersebut. Namun di halaman terakhir tulisannya berubah menjadi tidak teratur. Aku tidak mau sendiri. Aku tidak mau mereka mengambilku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Maya merasa kakinya lemas. Saat malam tiba, Maya mendapati Nadia berdiri di depan cermin di kamarnya, berbicara pelan. Nadia, kamu bicara sama siapa? Tanya Maya sambil mendekat. Damar, dia bilang dia nggak mau kamu baca buku itu, jawab Nadia tanpa menoleh. Maya terkejut. Dari mana kamu tahu ibu nemu buku itu? Nadia menoleh perlahan. Wajahnya pucat dan matanya terlihat aneh. Damar tahu semuanya, Bu, dan dia bilang kalau ibu nggak berhenti dia akan marah. Bayangan di cermin tiba-tiba tampak bergerak sendiri. Meskipun Maya dan Nadia diam di tempat, Maya mundur dengan ketakutan, memeluk Nadia erat-erat. Maya memutuskan untuk menyimpan buku harian itu di lemari terkunci. Namun malam itu, ia terbangun oleh suara tawa kecil dari loteng. Ketika ia mengecek lemari, buku harian itu sudah tidak ada di tempatnya. Malam tiba dengan suasana yang semakin mencekam. Angin bertiup kencang di luar, membuat ranting pohon mengetuk-ngetuk jendela seperti mengetuk pintu rumah. Maya duduk di ruang tamu, memeluk secangkir teh yang sudah mendingin. Matanya terus mengawasi lorong menuju kamar Nadia. Andi masuk, membawa obeng dan senter. Aku mau cek loteng, siapa tahu ada hewan yang bikin suara-suara itu, katanya. Maya menatapnya dengan cemas. Andi, aku nggak yakin ini soal tikus atau hewan. Kita harus serius soal ini. Andi tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Maya, aku tahu kamu takut, tapi aku yakin ini bisa dijelaskan. Andi membuka pintu loteng dan bau lembab segera menyergap hidungnya. Tangga kayu yang rapuh berderit setiap kali diinjaknya. Dengan senter di tangan, ia melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan penuh debu. Andi menyinari sudut-sudut loteng, hanya menemukan tumpukan barang-barang tua yang sebagian besar sudah rusak. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke arah langit-langit, ia melihat sesuatu yang aneh. Bekas coretan dengan warna merah tua, seperti kata-kata yang diukir dengan kasar. Jangan ganggu aku. Andi mundur beberapa langkah, mengernyit. Saat ia ingin memeriksa lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil, seperti anak kecil yang berlari mengelilingi ruangan. Andi, kamu baik-baik saja? Suara Maya terdengar dari bawah.
Andi menoleh ke arah pintu loteng. Aku nggak apa-apa. Tapi saat ia kembali menoleh ke arah coretan itu, sebuah bayangan kecil melintas cepat di ujung ruangan. Andi segera turun, wajahnya sedikit pucat. Ada apa di atas? Tanya Maya dengan nada khawatir. Hanya barang-barang tua dan coretan aneh. Besok aku akan coba bersihkan, jawab Andi. Meskipun ia tahu tidak ingin kembali ke loteng dalam waktu dekat. Di kamar Nadia, suara tawa kecil terdengar samar-samar. Maya yang sedang menonton televisi langsung berlari ke kamarnya. Saat membuka pintu, ia menemukan Nadia berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat. Bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbicara, meskipun tidak ada suara yang keluar. Nadia, Maya memanggil sambil mendekat. Tiba-tiba Nadia menoleh dengan cepat. Matanya terlihat kosong, hampir tidak seperti dirinya. Ibu, kenapa kamu ganggu Damar? Katanya dengan suara dingin, seperti bukan suara anak kecil. Maya terpaku di tempat. Sayang, kamu kenapa? Ini ibu. Damar bilang ini rumahnya. Jangan coba-coba usir dia. Maya mencoba memeluk Nadia, tapi anak itu tiba-tiba terjatuh, pingsan di pelukannya. Setelah membawa Nadia ke tempat tidur, Maya berbicara dengan Andi. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Ini semakin parah, Andi. Nadia bahkan seperti bukan dirinya lagi. Andi menghela napas panjang. Mungkin ini hanya tekanan karena pindah rumah. Nadia cuma butuh waktu untuk beradaptasi. Maya menatapnya tajam. Andi, kita nggak bisa terus-terusan menyangkal. Ada sesuatu di rumah ini. Kamu juga tahu itu. Tapi kita nggak bisa ambil keputusan hanya berdasarkan perasaan. Aku akan cari tahu soal sejarah rumah ini, oke? Maya tidak menjawab. Dia tahu sesuatu harus segera dilakukan sebelum semuanya semakin memburuk. Malam itu, Maya terbangun lagi. Ia mendengar suara langkah kaki kecil di lorong, sama seperti malam sebelumnya. Kali ini suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Andi, ada sesuatu di luar, bisiknya sambil mengguncang bahu Andi. Andi membuka matanya perlahan. Apalagi Maya, kamu pasti cuman tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari pintu kamar. Maya membeku. Andi bangkit mengambil senter di meja samping tempat tidur. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara tegas. Tidak ada jawaban. Ketika Andi membuka pintu, lorong itu kosong. Tapi saat ia menyorotkan senter ke ujung lorong, mereka berdua melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di sana, menatap mereka. Maya menjerit dan Andi langsung menutup pintu. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi, kata Maya sambil gemetar. Andi hanya bisa terdiam. Maya memeluk Nadia erat-erat malam itu, meskipun ia tahu anaknya tidak sepenuhnya aman. Sementara itu di loteng, suara langkah kaki kecil kembali terdengar, diiringi tawa pelan yang membuat malam semakin mencekam. Esokan harinya, Andi memutuskan untuk menepati janjinya. Ia menghubungi agen properti yang dulu menjual rumah itu untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarahnya. Di sisi lain, Maya tidak tinggal diam. Ia mencari informasi melalui tetangga sekitar. Di kantor agen properti, Andi bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Harun yang dulu menangani penjualan rumah itu. Setelah berbasa-basi, Andi langsung to the point. Pak Harun, saya mau tahu lebih banyak tentang rumah yang saya beli. Apa ada sesuatu yang perlu saya khawatirkan? Pak Harun terdiam sejenak. Kenapa Pak Andi? Apa ada yang tidak beres di rumah itu? Jujur saja, kami mengalami hal-hal aneh. Istri saya bilang rumah itu terasa dihuni sesuatu. Pak Harun menarik napas dalam. Saya nggak seharusnya bilang ini, tapi rumah itu punya sejarah yang kelam. Dulu ada keluarga yang tinggal di sana, tapi tragedi menimpa mereka. Anak laki-laki mereka, Damar,
meninggal secara misterius. Sejak itu, rumah itu sering kosong, meskipun beberapa keluarga sempat mencoba tinggal di sana. Damar, Andi merasa namanya familiar. Ya, anak itu sering disebut-sebut menghantui rumah tersebut. Banyak yang bilang rohnya belum tenang. Andi merasa bulu kuduknya meremang. Ia segera pamit dengan janji akan menghubungi lagi jika ada pertanyaan lebih lanjut. Sementara itu, Maya berbicara dengan seorang nenek bernama Bu Sumi yang tinggal di rumah seberang. "Rumah itu memang sudah lama kosong, Nak," kata Bu Sumi sambil menyeruput teh. "Tapi dulu, keluarga terakhir yang tinggal di sana mengalami hal aneh. Katanya, anak kecil mereka suka bicara sendiri, sama seperti anak ibu." Maya merasa semakin khawatir. Apa mereka bilang siapa yang sering anak itu ajak bicara? Bu Sumi mengangguk. "Nama anaknya, Damar." Maya terdiam. Nama itu terus muncul seperti bayangan gelap yang melingkupi keluarga mereka. Ketika Andi dan Maya kembali ke rumah, mereka saling berbagi informasi. Wajah Andi yang biasanya santai kini tampak serius. "Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama," kata Maya tegas. "Tenang dulu Maya, aku masih ingin memastikan semuanya. Mungkin kita bisa cari bantuan orang yang mengerti hal-hal seperti ini." "Kita sudah terlalu lama menunda, Andi. Nadia semakin aneh. Rumah ini tidak aman." Tiba-tiba dari kamar Nadia terdengar suara keras, seperti benda berat yang jatuh. Mereka berdua berlari ke sana. Di dalam kamar, Nadia duduk di lantai, memegang boneka tua itu. Rak buku di samping tempat tidur terbalik, semua barang berserakan di lantai. "Nadia, kamu nggak apa-apa?" Maya memeluk anaknya. Nadia mengangguk perlahan, tetapi matanya tetap fokus pada boneka itu. "Aku nggak apa-apa, Bu. Itu Damar yang marah." Andi memandang sekeliling. "Nadia, Damar itu nggak nyata. Ini semua cuman ada di kepalamu." "Dia nyata, Ayah," jawab Nadia dengan nada datar. "Dan dia bilang kalau Ayah nggak percaya, dia akan tunjukkan." Malam itu, mereka semua memutuskan tidur di kamar yang sama. Maya tidak mau Nadia sendirian lagi. Namun saat tengah malam, suara langkah kaki kecil terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Maya menggenggam tangan Andi erat-erat. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Andi mengangguk, wajahnya tegang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka sendiri dengan bunyi keras. Nadia duduk tegak di tempat tidur, matanya terbuka lebar, menatap lorong gelap. "Dia datang," bisiknya. Dari ujung lorong, bayangan anak kecil muncul, perlahan mendekat ke kamar mereka. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet tubuh kecil dengan boneka di tangannya. Andi bangkit, mencoba memberanikan diri. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" Namun bayangan itu hanya berdiri diam, sebelum tiba-tiba menghilang. Andi menutup pintu dengan cepat, membarikadenya dengan lemari kecil. Maya memeluk Nadia erat-erat, sementara suara tawa kecil terdengar samar-samar dari luar kamar. Di dalam keheningan itu, mereka tahu rumah ini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Maya memeluk Nadia erat-erat, sementara suara tawa kecil terdengar samar-samar dari luar kamar. Di dalam keheningan itu, mereka tahu rumah ini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Keesokan harinya, setelah malam yang mencekam, Andi dan Maya duduk bersama di ruang tamu dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Mereka tahu mereka tidak bisa lagi mengabaikan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. "Maya, aku tahu ini sulit diterima, tapi kita harus tahu lebih banyak tentang Damar," kata Andi, matanya tajam, penuh tekad. Maya mengangguk.
Aku setuju. Kita harus mencari tahu kenapa Damar terus mengganggu kita dan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mereka memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kota untuk mencari arsip atau berita lama yang mungkin bisa menjelaskan sejarah tragis yang berhubungan dengan rumah mereka. Di perpustakaan kota, Andi dan Maya menghabiskan berjam-jam mencari informasi yang mungkin terkait dengan tragedi Damar. Setelah beberapa waktu, Maya menemukan sebuah artikel lama yang tertulis di koran lokal. Artikel itu menceritakan kejadian tragis yang terjadi di rumah yang mereka tinggali. "Ini dia, Andi," kata Maya sambil menunjuk artikel yang tertera di depan mereka. "Damar ditemukan tewas di dalam rumah ini beberapa tahun lalu. Mereka bilang ia bunuh diri setelah keluarganya mengalami masalah finansial dan kehilangan semuanya." Andi membaca lebih lanjut. Tapi ada sesuatu yang aneh. Artikel ini bilang, setelah kematian Damar, keluarga itu pergi tanpa jejak. Mereka tak pernah kembali ke kota ini. Maya merasakan hatinya berdebar. Jadi, Damar benar-benar pernah tinggal di sini, dan mungkin dia tidak pernah meninggal dengan tenang. Setelah menemukan informasi itu, mereka memutuskan untuk mengunjungi pemakaman lokal untuk mencari kuburan Damar, dengan harapan bisa menemukan lebih banyak petunjuk yang bisa menjelaskan kejadian-kejadian aneh di rumah mereka. Pemakaman itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang memberikan kesan gelap meski siang hari. Maya dan Andi berjalan perlahan di antara barisan nisan yang sudah tua. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan batu nisan kecil dengan tulisan Damar Prasetya. Andi menyentuh nisan itu dengan hati-hati, merasa sesuatu yang berat menggantung di udara. Maya menundukkan kepala. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa dia masih ada di sini. Entah di rumah itu atau di mana." Andi diam, merasakan ketegangan yang sama. Mungkin kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau Damar benar-benar tidak tenang, kita harus membuatnya bisa beristirahat dengan damai. Setelah menemukan tempat pemakaman Damar, mereka kembali ke rumah. Saat malam tiba, mereka mempersiapkan diri untuk melakukan ritual sederhana yang mereka temukan dalam buku-buku yang mereka baca tentang cara menenangkan arwah. Mereka ingin mencoba berkomunikasi dengan Damar, berharap bisa membantu arwahnya agar tenang. Maya menyiapkan lilin-lilin putih di sekitar ruang tamu, sementara Andi menyiapkan benda-benda yang diperlukan untuk ritual tersebut. Mereka berdua duduk di tengah ruangan, dengan Nadia yang terlelap di kamar mereka. "Kita harus lakukan ini dengan penuh keyakinan," kata Andi dengan suara tegas. "Kalau Damar memang di sini, kita harus membantunya." Maya mengangguk, memejamkan mata, dan mulai mengucapkan doa yang mereka pelajari dari buku yang mereka temukan. Mereka berdua duduk diam, membiarkan suasana yang hening menyelimuti rumah. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. "Tok, tok, tok!" Maya dan Andi saling menatap. "Itu suara dari luar," kata Maya, gemetar. Mereka berdiri dan membuka pintu dengan hati-hati, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus kencang di luar, mengayunkan daun-daun pohon yang ada di sekitar rumah. Namun, di bawah pintu, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka beku. Sebuah boneka kecil tergeletak di depan pintu, dengan mata yang tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Maya dan Andi kembali ke ruang tamu, mencoba melanjutkan ritual mereka. Namun, suasana menjadi semakin tegang. Boneka itu kini duduk di tengah-tengah lingkaran lilin yang mereka buat, dan udara di ruangan terasa semakin dingin. Tiba-tiba, suara tawa kecil yang dikenal itu kembali terdengar, dan lilin-lilin mulai padam satu persatu. "Damar," Maya berbisik, suaranya pecah. "Apa yang kamu inginkan?"
Tiba-tiba bayangan kecil muncul di depan mereka, memegang boneka itu dengan tangan yang gemetar. "Aku nggak mau pergi." Suara itu terdengar pelan, namun penuh kesedihan dan kemarahan. Andi berusaha untuk tetap tenang. "Damar, kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin kamu tenang." Namun, bayangan itu mulai bergerak lebih dekat, seakan tidak mendengarkan. Tiba-tiba, boneka itu terlempar ke arah mereka dengan kekuatan yang luar biasa, dan suara teriakan Damar menggema di seluruh rumah. Setelah kejadian itu, Maya dan Andi duduk terdiam, ketakutan dan kelelahan. Mereka tahu bahwa mereka belum selesai dengan rumah ini. Damar yang belum tenang masih menguasai tempat itu. Mereka harus menemukan cara untuk menenangkan arwahnya, atau mereka akan terus terperangkap dalam teror yang tidak berkesudahan. Pagi hari setelah kejadian malam itu, Maya dan Andi duduk diam di meja makan, terkejut dengan apa yang baru saja mereka alami. Keheningan di rumah terasa menyesakan. Mereka tahu mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, dan mereka harus segera menemukan cara untuk menghentikan gangguan ini. "Kita tidak bisa melanjutkan seperti ini, Andi," kata Maya, suara lelah namun penuh tekad. "Kita harus mencari cara agar Damar bisa tenang dan meninggalkan rumah ini." Dan menatap istrinya dengan serius. "Aku setuju. Aku merasa semakin kita menunda, semakin buruk keadaan ini." Mereka tahu ada dua pilihan: mencari bantuan dari seorang ahli spiritual, atau mencoba melanjutkan ritual yang mereka lakukan malam itu. Setelah diskusi panjang, mereka memutuskan untuk mencari seorang paranormal yang bisa membantu mereka memahami dan menangani masalah ini. Maya menghubungi seorang teman lama yang pernah berbicara tentang seorang paranormal terkenal di kota mereka, bernama Pak Wira. Dia dikenal karena kemampuannya menangani arwah penasaran dan masalah supranatural lainnya. Maya dan Andi merasa ini adalah langkah yang harus diambil. Pak Wira adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian sederhana dengan tatapan tajam dan penuh pengalaman. Ketika mereka menceritakan masalah yang mereka hadapi, wajahnya menjadi serius. "Kalian benar, ada kekuatan yang sangat kuat di rumah itu. Tapi untuk mengusirnya, kita harus tahu alasan mengapa Damar belum bisa tenang. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan dalam kehidupannya," ujar Pak Wira sambil mengamati mereka dengan mata yang tajam. "Jadi, bagaimana caranya kita mengetahui apa yang Damar inginkan?" tanya Andi dengan penuh harap. Pak Wira memandang Andi dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kita harus mengundang Damar untuk berbicara, tapi ini tidak akan mudah. Kita harus siap dengan konsekuensinya." Maya dan Andi saling berpandangan, merasa semakin tegang. Tapi mereka tahu ini adalah langkah terakhir yang bisa mereka ambil. Malam itu Pak Wira datang ke rumah mereka, membawa berbagai peralatan ritual yang lebih lengkap. Maya dan Andi mengikuti instruksi Pak Wira dengan hati-hati, membantu menyiapkan ruang tamu untuk upacara. Lilin-lilin putih diletakkan di sekeliling ruangan, dan aroma dupa menyelimuti udara. Pak Wira mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak mereka pahami, diiringi dengan suara gemericik air dan gerakan tangan yang rumit. Tiba-tiba ruangan menjadi terasa lebih dingin, dan lilin-lilin mulai berkelip dengan intensitas yang tidak wajar. "Maya, Andi," suara itu terdengar pelan, dan bayangan Damar perlahan muncul di sudut ruangan. Damar tampak berbeda dari sebelumnya. Kali ini wajahnya lebih jelas, dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Matanya kosong, seperti kehilangan segala harapan. "Apa yang kamu inginkan, Damar?" Pak Wira bertanya dengan suara rendah penuh ketenangan. Damar tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya berdiri diam,
memandang Maya dan Andi. Tiba-tiba dengan gerakan cepat, dia menunjuk ke arah sudut ruangan di mana sebuah lemari tua berdiri. Pak Wira mengangguk, seolah mengerti. Lemari itu tempat yang menyimpan sesuatu yang penting. Maya dan Andi mengikuti petunjuk Pak Wira dan membuka lemari tua itu. Di dalamnya mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil, usang dengan ukiran halus di permukaannya. Kotak itu terkunci, namun Pak Wira segera mengeluarkan kunci dari sakunya dan membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak terdapat beberapa benda aneh, selembar surat yang sudah lusuh, sebuah foto hitam putih keluarga, dan sebuah kalung kecil yang tampaknya sangat berarti bagi Damar. Pak Wira memeriksa surat itu dengan seksama. Ini surat terakhir yang ditulis oleh Damar. Ia meminta maaf kepada orang tuanya karena merasa telah menghancurkan keluarga mereka. Maya terkejut. Jadi, Damar merasa bersalah atas kematian orang tuanya? Pak Wira mengangguk. Sepertinya begitu. Arwahnya tidak bisa tenang karena merasa bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi pada keluarganya. Andi menggenggam tangan Maya. Bagaimana kita bisa membantu Damar agar dia bisa pergi dengan tenang? Pak Wira menutup matanya, tampaknya sedang berkomunikasi dengan arwah Damar. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, Damar ingin mendapatkan pengampunan. Ia tidak bisa melanjutkan karena merasa tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf pada orang tuanya. Maya merasa hatinya berat. Apakah kita bisa mengirimkan pesan itu untuknya? Pak Wira mengangguk. Kita akan lakukan ritual pemakaman simbolis. Kita akan membakar surat ini dan membiarkan Damar melepaskan rasa bersalahnya. Setelah itu, kita akan berdoa agar arwahnya bisa beristirahat dengan tenang. Dengan penuh hati-hati, Pak Wira membakar surat itu, dan api kecil menyala di tengah ruangan. Damar berdiri di dekat api, tampak lebih tenang, meskipun masih tampak ragu. Maya dan Andi mengikuti dengan doa yang tulus. Saat api mulai menghanguskan surat itu, Damar akhirnya mengeluarkan suara pelan, seolah mengucapkan kata-kata terakhirnya. Maafkan aku ingin pergi. Kemudian tanpa peringatan, bayangan Damar menghilang perlahan, meninggalkan ruangan yang terasa jauh lebih hangat. Lilin-lilin yang semula berkelip, kini kembali stabil. Setelah ritual selesai, Pak Wira menghela napas panjang. Damar sudah pergi. Arwahnya akhirnya mendapatkan kedamaian. Maya dan Andi saling berpandangan, lega namun masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tahu perjalanan ini belum berakhir, tetapi malam itu mereka merasa sedikit lebih tenang. Rumah itu akhirnya kembali sunyi, dan mereka bisa tidur tanpa terbangun oleh langkah kaki atau suara tawa anak kecil yang mengerikan. Namun, mereka tetap merasa ada sesuatu yang tersisa. Mungkin beberapa misteri akan tetap tidak terpecahkan. Maya dan Andi merasa lega setelah malam yang penuh ketegangan itu. Keheningan yang semula menakutkan kini terasa lebih menenangkan, dan mereka berharap semuanya telah berakhir. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah ritual tersebut, keadaan di rumah tetap terasa aneh. Meskipun Damar tampaknya sudah pergi, perasaan tidak nyaman mulai kembali merayapi rumah itu. Nadia yang sebelumnya sempat menunjukkan perubahan perilaku, kini mulai menunjukkan tanda-tanda lain yang lebih mengkhawatirkan. Pada suatu pagi, Maya menemukan Nadia duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela dengan wajah kosong. Matanya yang biasanya cerah kini tampak sayu, dan bibirnya terus berbisik pelan. Nadia, Maya memanggilnya dengan lembut. Nadia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak terlihat tulus. Maya mendekat dan duduk di sampingnya, menggenggam tangan Nadia dengan erat.
"Sayang, ada yang bisa ibu bantu?" Nadia hanya menggelengkan kepala, tetapi bibirnya terus bergerak, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Damar bilang, "Aku harus pergi bersama dia." Maya merasa seolah ada yang tidak beres. "Damar? Tapi dia sudah pergi, Nak." Maya berusaha menenangkan putrinya. Namun, Nadia tetap terdiam, menatap jauh keluar jendela. "Dia bilang aku harus menunggu," gumamnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Maya merasa ketakutan dan hatinya mulai dipenuhi rasa cemas yang lebih dalam dari sebelumnya. Andi yang mendengar kegelisahan istrinya segera mendekat dan mencoba berbicara dengan Nadia. "Nadia, apa yang kamu rasakan? Kami ada di sini, Nak. Kamu tidak perlu takut lagi," kata Andi dengan suara lembut, berusaha menenangkan anaknya. Tapi Nadia tidak menanggapi. Dia hanya duduk diam, semakin terdiam semakin jauh dari mereka. Malam itu, Maya dan Andi berbicara panjang lebar tentang apa yang terjadi. Mereka tidak bisa memahami perubahan yang terjadi pada Nadia. "Apa ini berarti Damar belum benar-benar pergi?" tanya Maya, suaranya penuh kekhawatiran. Andi mengangguk perlahan. "Aku mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Mungkin ada kekuatan yang lebih kuat dari sekadar arwah Damar yang mempengaruhi Nadia." Pak Wira yang sebelumnya membantu mereka dihubungi lagi oleh Andi. Setelah mendengarkan penjelasan tentang kondisi Nadia, Pak Wira setuju untuk datang ke rumah mereka sekali lagi. Pak Wira tiba malam itu dengan langkah tegap. Ia segera memulai ritual pembersihan yang lebih dalam, berusaha untuk memahami apa yang terjadi dengan Nadia. Setelah beberapa menit melakukan doa dan meditasi, Pak Wira membuka matanya. "Ada yang lain," katanya dengan nada serius. "Apa yang kalian pikirkan sebagai gangguan Damar, ternyata bukan hanya tentang dia." Maya dan Andi menatapnya bingung. "Apa maksud Anda, Pak Wira?" tanya Maya. "Ada entitas lain yang jauh lebih kuat dan lebih tua dari Damar," jawab Pak Wira dengan suara berat. "Arwah Damar mungkin memang sudah tenang, tapi ada sesuatu yang lain yang sudah ada jauh sebelum Damar tinggal di sini." Andi merasa tubuhnya kaku. "Apa maksudnya?" Pak Wira menghela napas. "Rumah ini bukan hanya rumah Damar. Ini adalah tempat yang pernah dihuni oleh kekuatan gelap yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mungkin saja Damar hanyalah korban dari sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat." Saat Pak Wira sedang melakukan ritual lebih lanjut, tiba-tiba seluruh rumah bergetar hebat. Lampu-lampu berkedip dan suara-suara aneh mulai terdengar dari seluruh penjuru rumah. Maya dan Andi merasakan perasaan dingin yang menusuk tulang, dan Nadia yang sebelumnya terlihat kosong mulai berbicara dengan suara yang keras dan terdistorsi. "Aku tak akan pergi. Aku akan tetap di sini." Suara Nadia bergema di seluruh rumah. Maya dan Andi merasa cemas, tapi Pak Wira tetap tenang. Ia melangkah menuju Nadia dengan penuh hati-hati. "Damar mungkin sudah pergi, tapi arwah yang lebih tua itu masih ada. Kita harus mengusirnya dari rumah ini." Pak Wira mulai mengucapkan mantra kuat yang terdengar hampir seperti perintah. Tiba-tiba suara-suara aneh semakin keras, dan rumah itu seolah hidup, bergemuruh dengan kekuatan yang luar biasa. Pak Wira memimpin mereka dalam upacara yang sangat berat. Mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk menutup pintu yang telah terbuka ke dunia lain. Dengan keberanian yang tersisa, Maya dan Andi memutuskan untuk melepaskan kenangan-kenangan indah mereka tentang rumah itu. Itu dengan harapan itu akan menenangkan arwah yang gelap dan mengakhiri teror yang mereka alami. Saat upacara berlangsung, suara-suara di sekitar mereka semakin memuncak. Namun akhirnya, dengan satu suara besar, semuanya berhenti. Rumah itu menjadi kembali hening. Setelah ritual selesai, semuanya kembali menjadi tenang.
Nadia yang sebelumnya tampak seperti bukan dirinya, kembali menjadi anak yang sama seperti sebelum mereka pindah ke rumah itu. Maya dan Andi merasa beban yang sangat berat kini terangkat. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Rumah itu telah mengungkapkan sisi gelap yang mereka tak pernah bayangkan sebelumnya. Dan meskipun mereka berhasil mengusir kekuatan jahat itu, mereka tidak tahu apakah kedamaian ini akan bertahan selamanya. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakan malam-malam penuh teror yang telah mereka lalui. Maya dan Andi merasa kehidupan mereka perlahan kembali normal setelah malam panjang penuh teror itu. Nadia kembali seperti biasa, ceria, dan tak lagi terpengaruh oleh kekuatan gelap yang sempat menguasainya. Mereka merasa seakan beban yang berat telah terangkat dari pundak mereka. Namun, meskipun kedamaian tampak tercipta, ada satu hal yang mengganggu pikiran mereka. Kenangan tentang apa yang telah terjadi di rumah itu. Malam pertama setelah ritual terakhir, Maya duduk di samping jendela kamar tidurnya, memandangi langit malam yang gelap. Angin berhembus lembut dan dunia di luar tampak damai. Namun, ada perasaan yang mengganjal di hatinya. Kenapa aku merasa tidak bisa benar-benar tenang, pikirnya. Ia merasakan kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Seakan-akan meskipun semuanya telah berakhir, ada bagian dari dirinya yang masih terikat dengan kejadian-kejadian mengerikan itu. Di sisi lain rumah, Andi duduk di ruang tamu, termenung. Ia memikirkan segala yang telah mereka lalui. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung hilang. Dan meskipun mereka telah berusaha keras untuk mengakhiri semuanya, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Keesokan paginya, Maya dan Andi duduk bersama di meja makan, memandangi Nadia yang sedang sarapan dengan riang. Mereka tahu mereka harus melanjutkan hidup mereka, mencoba untuk melupakan kengerian yang mereka alami. Namun, meskipun semuanya tampak berjalan baik, mereka tak bisa menghapus perasaan bahwa kedamaian yang mereka rasakan hanya sementara. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka pahami. "Apakah kita benar-benar sudah aman?" tanya Maya, suara penuh keraguan. Andi menghela napas, menatap istrinya dengan tatapan serius. "Aku ingin percaya semuanya sudah berakhir, tapi kadang aku merasa ada yang mengawasi kita. Mungkin memang kita sudah mengusir kekuatan itu, tapi apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu masih membekas di dalam hati kita." Suatu malam setelah beberapa minggu berlalu tanpa kejadian aneh, Maya terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara aneh, seperti bisikan yang datang dari lorong rumah. Nafasnya tercekat dan ia segera bangkit dari tempat tidur, berusaha menenangkan dirinya. "Mungkin hanya imajinasiku," pikirnya, mencoba mengusir rasa takut itu. Namun, saat ia melangkah keluar dari kamar tidur dan berjalan ke lorong, suara itu terdengar semakin jelas. Suara tawa kecil sangat familiar seperti suara Damar. "Maya? Andi?" Suara itu terdengar di telinganya, membuat darahnya berdesir. Maya berhenti di tengah lorong, tubuhnya kaku, tak berani melangkah lebih jauh. Tidak mungkin," bisiknya. Tiba-tiba Nadia muncul di belakangnya, wajahnya kosong. "Ibu, ayah, Damar ingin bermain." Maya menoleh, melihat wajah anaknya yang tidak tampak seperti biasanya. Wajah Nadia tampak pucat dan ekspresi kosong, seolah-olah tubuhnya hidup, tetapi jiwanya hilang. "Andi!" Maya berteriak panik. Andi berlari ke arah mereka, matanya terbuka lebar saat melihat Nadia. Apa yang terjadi padanya? Namun, sebelum mereka sempat bertindak, rumah itu kembali bergetar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari seluruh penjuru. Maya merasa ketakutan yang mendalam,
seolah-olah mereka telah terjebak dalam siklus yang tak bisa mereka hentikan. Saat mereka berkumpul di ruang tamu, Pak Wira datang dengan cepat setelah mendengar kabar tentang perubahan pada Nadia. Ia melihat dengan teliti dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ada sesuatu yang lebih kuat dari yang kita kira," kata Pak Wira setelah beberapa saat diam. "Aku rasa Damar bukan satu-satunya entitas yang berperan di sini. Ada sesuatu yang lebih gelap yang terikat dengan tempat ini, dan mungkin kami belum sepenuhnya mengusirnya." Andi dan Maya tercengang, terkejut dengan kenyataan yang lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Mereka berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, namun kenyataannya jauh lebih kompleks. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Maya, suaranya penuh kecemasan. Pak Wira menatap mereka dengan mata penuh pengetahuan. "Untuk benar-benar menutup pintu ini, kalian harus siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang Damar, ini tentang sejarah rumah itu yang penuh dengan kegelapan." Malam itu Pak Wira memimpin mereka dalam ritual terakhir yang jauh lebih kuat dan berisiko. Mereka harus menghadapi entitas yang telah lama tertanam di dalam rumah itu, dan untuk itu mereka harus rela mengorbankan lebih banyak lagi. Ritual kali ini jauh lebih intens dan menakutkan. Suara-suara aneh bergema di seluruh rumah, lilin-lilin berkedip dan memudar, dan atmosfer di sekeliling mereka terasa semakin gelap. Maya dan Andi berpegangan erat, siap menghadapi apapun yang datang. Saat ritual mencapai puncaknya, Pak Wira berteriak dengan penuh kekuatan, "Pergilah, kekuatan gelap, kembalilah ke tempatmu yang tidak diketahui." Seluruh rumah bergetar hebat, dan dalam sekejap suara-suara itu menghilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu kembali sunyi. Setelah ritual itu selesai, Maya dan Andi merasa lelah tetapi lega. Mereka menyadari bahwa meskipun rumah itu kini tampak tenang, mereka tak bisa benar-benar melupakan pengalaman yang telah mereka lalui. "Kita berhasil, Maya," kata Andi, menggenggam tangan istrinya. "Tapi aku tahu, kita tidak akan pernah sama lagi." Maya mengangguk, matanya menerawang keluar jendela, memandangi malam yang sunyi. "Ya, kita berhasil, tapi kita juga tahu, kadang ketenangan yang kita cari bukanlah akhir dari semuanya. Mungkin kita hanya harus belajar hidup dengan bayangan masa lalu." Dan meskipun rumah itu akhirnya kembali damai, mereka tak bisa melupakan bahwa kegelapan yang pernah menguasai mereka akan selalu menjadi bagian dari kisah mereka.